Jungle. Ngaji itu jangan separuh. Makanya mohon maaf ngaji, kalau lihat potongan video di media sosial, ya iman jenengan separuh-separuh, nggak bakal komplit. Ya, ilmunya separuh-separuh, nggak akan sistematis. Ya, akhirnya apa? Mudah menyalahkan orang lain. Yang itu kalau mudah menyalahkan mungkin nggak terlalu seberapa. Yang jadi bahaya, akhirnya jenengan tidak sadar sudah menyalahkan Al-Quran dan menyalahkan hadis Nabi Muhammad. Ini yang berbahaya hadirin. Ini yang berbahaya. Contoh misalkan walaupun nggak pas, memang orang itu butuh tahapan dalam menuntut ilmu hadirin. Kalau seandainya langsung diberikan pengertian atau pemahaman tentang yang mungkin belum pas untuk menerimanya, mungkin salah hadirin, yang menyampaikan juga salah. Ini sebagai gambaran saja hadirin, contoh misalkan tentang masalah karomah. Karomah ini kan kelebihan, keutamaan kelebihan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dari kalangan orang-orang yang soleh. Karomah ini hadirin, arane karomah berarti kan sesuatu yang kelebihan, yang tidak semua orang itu dapat, di luar akal, khawarikun lil adat, berbeda dengan adat atau menyelisihi kebiasaan, namanya karomah hadirin. Kalau seandainya nggak menyalahi adat, namanya bukan karomah, itu kejadian biasa. Contoh karomah apa dalam Al-Quran? Contoh karomah dalam Al-Quran hadirin, ini misalkan seperti di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada anak buahnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Jari jin ifrit, qala ifritun, ifrit ngomong, "Hei Sulaiman, saya datangkan singgasana Bilqis, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu wis pindah." Kemudian ada satu orang hadirin, ini bukan golongan jin, bukan golongan malaikat, walaupun ahli tafsir mengatakan, sebagian mengatakan ini malaikat, cuman sebagian besar ahli tafsir mengatakan orang ini yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke tempatnya Nabi Sulaiman, itu sebelum mengedepkan mata, ini bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, bukan jin, tapi golongan manusia yang soleh. Golongan manusia yang soleh. Al-Quran sudah menyebutkan bisa memindahkan singgasana. Kedip ngomongkan. Seberapa cepatnya orang kedip hadirin? Kedip, berapa cepatnya? Sedetik ada? Nggak ada sedetik. Itu singgasana bisa pindah. Mohon maaf, secara akal masuk akal nggak? Ya dengan percaya mboten? Kenapa percaya? Hah? Kenapa percaya? Disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat Umar ada di Madinah. Saat itu beliau memerintahkan pasukannya perang di luar negeri, jaraknya ribuan kilometer. Ada komandannya namanya Sariyah. Sahabat Umar lagi khutbah di masjid, kemudian ngomong dek, "Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah, sembunyi di balik gunung, sembunyi di balik gunung." Ya. Orang-orang saat itu bingung. Ternyata apa? Sahabat Umar ada di Madinah, pasukannya ada di luar kota yang ribuan kilometer. Sahabat Umar bisa memerintahkan pasukannya dari jarak ribuan kilometer. Dengan percaya boleh? Jare sahabat. Sahabat Umar bukan nabi loh, bukan rasul. Ini cerita nggak ada dalam Al-Quran. Percaya nggak? Ayo ngantep dengan jawab. Percaya nggak? Ya. Percaya deh. Ini karomah ada. Ya, makanya hal yang seperti ini, ya mungkin kalau karomah diceritakan kepada orang yang baru dasar belajar agama, orang tersebut nanti jadi sesat hadirin. Makanya harus ada tahapan. Tapi yang seperti ini, mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, harus percaya. Paham ya? Ya. Contoh lagi, yang mungkin nggak patut diceritakan bagi orang-orang pemula. Perselisihan yang terjadi antara beberapa sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Cuman mau tidak mau itu terjadi hadirin. Itu terjadi, dan kita umat Islam harus menyikapi dengan bijak. Nggak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya.
Nggak boleh hadirin. Cuman kalau kita mikirnya dengan perasaan, mikirnya dengan akal kita yang baru belajar ilmu agama, maka kita akan menyalahkan salah satu pihaknya. Akan menyalahkan pihak ini, akan menyalahkan pihak itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bahkan naudzubillah akhirnya secara tidak sadar kita jadi keluar keimanan kita. Karena apa? Karena mencaci sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu agama.